soalnya kalau tiap kali kita memberikan masukan, pandangan pada pemerintah, semuanya dianggap kadrun kan gitu loh. Jadi saya memang kadrun jurusan Katolik kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Selama ini tampaknya kita terlalu mencurahkan perhatian pada masalah-masalah politik, pada masalah Jokowi, pada masalah Prabowo, pada soal Luhut dan lain-lain, yang semuanya politik kita begitu gaduh dan menghabiskan energi bangsa kita, sehingga kita itu tidak kemana-mana, jalan di tempat dengan kegaduhan itu, sementara umur habisnya di dalam pertengkaran di antara kita sendiri karena kekuasaan. Sementara lapak-lapak bisnis para oligarki itu semakin diperluas, semakin diperkuat, dan di antara anak bangsa itu diadu oleh para pengusaha, oleh para oligarki. Dan pendidikan justru kita sangat lemah sebenarnya selama 2 tahun terakhir ini. Tidak sekolah daring, tidak pernah ketemu guru, tidak pernah ketemu sumber belajar yang paling utama. Justru guru adalah sumber belajar, atau setidak-tidaknya satu membentuk satu sosok yang melakukan transfer nilai yang tidak bisa kita dapatkan jika hanya bisa proses pendidikan itu melalui daring. Dan ada 2 catatan. Yang pertama, ternyata menurut para pengamat, Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim adalah satu krisis kompetensi. Itu istilah yang digunakan oleh pengamat pendidikan siapa itu yang di Hersubuno Arif Point ya, Chris Samiaji atau siapa itu, maaf saya lupa namanya, yang direktur Vox Populi. Kemudian kalau menurut Azumari Azra, tokoh pendidikan yang pernah menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2 periode, juga Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan itu tidak kompeten di bidang pendidikan. Sementara kalau Rocky Gerung melihat Pak Jokowi adalah inkompeten. Jadi tampaknya masa ini, rejim ini, kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak memiliki kompetensi, kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan itulah kita hidup di masa seperti itu, sehingga banyak waktu sumber daya alam SDA tentu dikuras orang-orang asing, sementara sumber daya manusia itu tidak berkembang. Dan ini kemungkinan bisa menjadi bangsa yang seperti dalam perspektif Mahmud Yunus, yaitu bangsa yang bonsai. Maksudnya bonsai itu adalah pohon itu sesuai seperti replikanya, tapi dia tidak berkembang. Dan manusia kalau tidak dididik secara benar, tidak mendapatkan lingkungan yang tepat, meskipun shitnya itu bagus, meskipun bibitnya bagus, dia tidak berkembang optimal ya. Peran-peran kesejarahannya atau potensi-potensi terbaiknya sebagai seorang manusia tidak berkembang, dan tetap dia menjadi kerdil, tetap menjadi seperti bonsai, kata Muhammad Yunus ya, peraih hadiah Nobel tahun 2005, dan pernah ke Indonesia dengan konsepnya yang bagus, yaitu Grameen Bank ya, yang berhasil mengentaskan kemiskinan hampir 50% di Bangladesh. Selama 30 tahun dia mencobakan gagasan Grameen Bank, bank desa itu, yang kemudian sistem Grameen Bank itu diadopsi oleh 100 negara di negara-negara maju dan negara-negara yang berkembang untuk mengentaskan kemiskinan ala Muhammad Yunus ya. Dan Muhammad Yunus, Dr. Muhammad Yunus, ahli ekonomi lulusan Chicago ya, yang awalnya adalah mengabdi di Universitas Chittagong di Bangladesh. Dan dia mengingatkan bahaya seseorang itu tetap menjadi bonsai ya, menjadi kerdil, tidak berkembang potensinya, bukan salah shitnya, bukan salah bibitnya, tapi karena lingkungannya tidak mendukung, sehingga sebagai manusia dia tidak berkembang, sementara umur bertambah terus,
dan kemudian dia menua, tetapi potensi-potensi yang tidak sempat berkembang dan dia kemudian mati. Dan itulah yang terjadi tampaknya dalam bangsa Indonesia sekarang. Situasi gaduh, situasi saling terbelah, saling berkelahi, dan sengaja ada yang mengadu domba, yaitu para aktor-aktor intelektual baik internasional dan lokal dan antek-anteknya di dalam negeri untuk mengadu potensi-potensi terbaik dalam bangsa ini, sehingga tetap bangsa ini akhirnya tidak bisa berkembang dan habis usianya, habis waktunya untuk berkelahi sesama mereka dan tidak sempat berkembang secara optimal generasi-generasi baru itu, dan dibiarkan memang bodoh, dibiarkan menjadi kerdil, dibiarkan menjadi generasi bonsai yang tidak berkembang, sementara ya orang lain memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam kita dikuras habis diam-diam secara terus-menerus, sementara kebodohan, ya, tingkat kebodohan yang tinggi itu tidak bisa merespon dan melihat bahaya yang sedang ada di depan mata, yaitu bahaya yang mengancam bangsanya sendiri. Kebodohan karena pendidikan dikelola oleh orang yang tidak kompeten, yang inkompeten, ya, atau orang yang mengalami krisis kompetensi, yaitu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, itu memiliki dampak luas, ya, terhadap kualitas manusia Indonesia kita. Moga-moga kita sadar akan bahaya bahwa satu bidang, satu masalah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, jika satu bidang diserahkan ke bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Dan itulah yang kita terima hari-hari ini di masa sekarang ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, dan berubahlah. Jangan mau menjadi bangsa yang bonsai, yang potensi terbaiknya tidak berkembang karena sistem yang tertutup dan dibuat sedemikian rupa, sehingga bangsa Indonesia dan kita semua, Anda dan saya, menjadi orang-orang yang tidak memiliki satu kemampuan karena memang dibikin tetap menjadi bonsai dan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Artas, luas 120 meter, terletak di Kampung Tajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12.
dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya adalah 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton pesantren Jalali. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jalali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi, rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Moga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuko, tukang donat dari para leluhur, tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas